Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia hadir dalam kegiatan aksi nyata kami modul 1.4, yaitu budaya positif. Sebelum kita mulai kegiatan ini, bagaimana kita SPRI dulu? Mau Ibu, Bapak? Ya, kita nyanyi profil pelajar Pancasila. Kita nyanyi sama-sama ya Bapak Ibu. Nah, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, kali ini saya sendiri Yenda Permatasari, itu CGP Angkatan 8 Kota Payakumbuh, berasal dari SD Negeri 31 Payakumbuh. Kali ini akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Rancangan tindakan aksi nyata, tolak ukurnya yang pertama itu adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Jadi keyakinan kelas ini kita bentuk bersama anak itu biasanya di awal tahun ajaran. Alhamdulillah, dan semoga teman-teman ibu rekan semua sudah melakukan keyakinan kelas. Itu caranya masing-masing siswa itu diminta untuk mengajukan apa yang kita inginkan di kelas, bagaimana kelas menjadi nyaman dan tenang menurut mereka masing-masing. Nanti kita akan bagi poin-poinnya dan akan kita kelompokkan masing-masingnya. Jadi akan menjadi suatu kesepakatan kelas dan insya Allah anak juga akan mengikutinya. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi karena mereka yang membuat, berarti mereka akan mematuhi dan menjalankan apa yang mereka yakini. Selanjutnya, lini masa tindakan. Yang pertama, tindakannya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya menanamkan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Ini namanya kegiatan diseminasi. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang nanti akan kami jelaskan. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Itu pada kelas masing-masing. Latar belakang, latar belakang jadi kita buat keyakinan kelas bersama anak, itu adalah murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, mereka akan mendapat hukuman dan itu akan cenderung mempermalukan diri mereka sendiri. Tujuan aksi nyata ini, yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Dukungan yang kami butuhkan di sini nanti itu pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Jadi selain kita juga melakukan budaya positif di sekolah, hendaknya anak bisa juga menerapkannya di rumah mereka masing-masing.
Kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selamat datang para guru hebat SD Negeri 31 Payakumbuh. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Konsep utama modul budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, disiplin positif. Yang keempat, itu adalah keyakinan kelas. Yang kelima, segitiga restitusi. Yang ketiga, disiplin positif. Yang keempat, itu adalah keyakinan kelas. Yang kelima, segitiga restitusi. Yang keenam, motivasi perilaku manusia. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi dengan setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif di sini ini bukan seperti yang mungkin yang zaman dahulu dilakukan. Setiap anak melakukan kesalahan, kita selalu memberikan hukuman ataupun ancaman. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana anak kita beri hukuman, tetapi anak tidak merasa dibebani karena pertama mereka sudah membuat keyakinan kelas. Yang kedua, mereka sadar akan kesalahan mereka tersebut. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kesehatan, rumah, makanan. Jadi kebutuhan bertahan hidup di sini itu yang mengenai kesehatan kita, rumah dan makanan. Jadi kebutuhan untuk kita bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Pada kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi kita memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini merupakan self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kita lanjut, kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ini mungkin hubungan kita sesama rekan guru dan nanti hubungan kita dengan kepala sekolah dan
juga warga sekolah lainnya. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan, di mana kebutuhan untuk bebas merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan lebih kepada penguatan kepada anak, memang dia salah, tapi kita harus membuat anak itu sadar akan kesalahannya dan merasa tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua itu adalah kita perlu monitoring berkelanjutan. Jadi setelah melakukan kesalahan, jadi kita perlu penguatan dan setelah itu memonitoring apa yang dilakukan anak. Yang ketiga, stimulus respon. Jadi ini stimulus yang diberikan anak, apakah ada dampaknya dengan penguatan yang kita berikan tadi. Yang keempat, murid akan menghormati peraturan lagi. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Restitusinya, ini dampaknya berarti murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Karena kalau dia akan sadar akan kesalahannya, maka dia akan bertanggung jawab. Yang kedua, dia akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi sebelum berbuat mungkin dia akan berpikir lagi untuk melakukan kesalahan yang sama. Yang ketiga, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dengan kesalahan yang telah dibuat, dia akan merasa dihargai, jadi dia akan menghormati dirinya dan juga orang lain. Yang keempat, teori kontrol. Jadi dia bisa mengontrol dirinya memegang kontrol. Yang keempat, murid akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama motivasinya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi untuk memotivasi anak, kita hindari ketidaknyamanan anak dan hukuman. Murid melakukan, jadi dengan begitu murid akan melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum, yang merupakan motivasi ekstrinsik, itu motivasi dari luar dirinya. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid akan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Imbalan ini dapat berupa mungkin penghargaan dari kita, ya terima kasih nak, pintar nak. Mungkin dengan kata-kata yang sedikit itu anak akan lebih merasa lebih bangga, dan itu suatu penghargaan yang lebih buat anak, apalagi dibilang di depan teman-temannya. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid akan melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi motivasi ini berasal dari diri anak sendiri. Yang karena dengan motivasi yang kita berikan tadi, yang motivasi ekstrinsik, mereka akan menyadari kesalahan mereka, dan mereka pun akan memotivasi dirinya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Konsep disiplin pendekatan restitusi ini merupakan konsep
pendekatan, salah satu konsep pendekatan kepada murid untuk memecahkan suatu masalah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Apa ciri-ciri restitusi? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi konsep disiplin diri dengan pendekatan restitusi itu sudah pernah kami lakukan. Mungkin juga sudah pernah kita lakukan bersama, cuma kita belum tahu namanya. Jadi mungkin salah satu cirinya, misalnya anak ada bertengkar misalnya anak ada terlambat, jadi bukan dalam saat itu juga kita memarahi anak, tapi kita panggil anak, kita tanyakan dulu apa alasan mereka terlambat. Itu juga bukan dilakukan di depan teman-temannya, tapi kita panggil anak secara empat mata. Jadi kita panggil apa alasannya. Jadi dengan tadi sudah kita bentuk keyakinan kelas, kita tanyakan kepada anak, apa keyakinan kelas yang sudah dilanggar? Ada anak keyakinan kelas yang dilanggar? Kalau ada, kan mereka sudah tahu keyakinan kelasnya. Coba dijelaskan apa keyakinan kelasnya nak yang dilanggar. Kalau sudah melanggar, bagaimana anak ini besok lagi sudah melakukan kesalahan, dan mereka sendiri yang akan memotivasi dirinya dan mencari jalan keluar bersama kita guru agar kesalahan tersebut tidak dilakukan anak lagi. Ini perbedaannya, contoh kasusnya tadi anak terlambat, yang ini ada siswa tidak buat PR. Kalau ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Kalau yang kedua itu adalah hukumannya, guru akan marah dan murid akan menjadi takut. Itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi dengan mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu pun dilakukan bukan pada saat jam pelajaran kita. Karena kalau kita menyuruh anak membuat PR pada jam pelajaran, otomatis anak akan ketinggalan pelajaran yang akan kita ajarkan. Jadi itu dikerjakan anak boleh sepulang sekolah atau pada saat istirahat, itu juga boleh. Karena kalau dengan itu anak akan sadar kalau mereka tidak buat PR, berarti jam istirahatnya akan tersita atau jam pulangnya akan ditunda. Jadi mereka mungkin akan sadar, kalau saya tidak buat PR berarti saya akan lambat pulangnya. Mungkin seperti itu, dan mungkin mereka tidak akan mengulanginya lagi. Apalagi kalau dikerjakan 3 kali lipat. Anak kita mungkin anak sekarang sudah mulai malas menulis, jadi mereka akan mulai terbebani kalau disuruh menulis 3 kali lipat. Konsekuensi guru harus tegas, dan siswa akan menghormati peraturan yang telah dibuat. Apa perbedaannya dengan restitusi? Yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas. Ini dia yang tadi dibilang, dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Seperti yang dicontohkan tadi, kita yang akan menanyakan keyakinan kelas yang telah mereka langgar dan mencari solusi untuk masalah yang mereka lakukan. Jadi di sini guru akan terbuka kepada anak, dan siswa pun akan menghormati dirinya dan orang lain. Karena tidak ada merasa ibu ini jahat atau ibu ini pemarah. Jadi mereka yang menganggap diri mereka bersalah dan akan memperbaiki kesalahan mereka tersebut. Di sini dalam segitiga restitusi ada 5 positif
posisi kontrol kita. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Di sini akan kami jelaskan satu persatu. Contoh penerapannya yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita di posisi penghukum, kita akan mengatakan kepada anak bahwa patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu kalau posisi kita sebagai penghukum. Kalau posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, itu kita bertanya kepada anak, berapa kali guru harus memberitahu kamu Bu Guru kecewa sama kamu? Mungkin dengan kata kita mengatakan bahwa kita kecewa kepada anak, anak pun akan merasa bersalah. Itu posisi kita yang membuat diri anak sebagai untuk merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Kalau sebagai teman kita berarti mengajak, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga nak. Jadi kali ini tidak apa-apa kamu salah, mungkin lain waktu kesalahannya sama, tidak diulangi lagi. Itu contoh sikap kita sebagai rasa bersalah. Selanjutnya sebagai pemantau. Jadi kalau sebagai pemantau, guru akan mengatakan pada anak, kamu sudah melanggar apa peraturan yang konsekuensinya. Jadi dari kita memantau itu kita hanya bertanya, apa yang sudah kamu langgar, dan apa konsekuensi yang akan kamu dapatkan. Itu karena kita sudah membuat keyakinan kelas juga, mereka juga sudah akan tahu apa yang akan didapat kalau melakukan pelanggaran. Kalau sebagai manajer, itu yang kelima, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi kita bertanya kepada anak-anak, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Dan yang kedua, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi ada 5 posisi kontrol tadi, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas perlu kita buat? Jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai? Itu salah satu contohnya. Mengapa kita harus menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Jadi ini ada keyakinan kelas yang sudah kami buat dengan siswa kelas 5A di SDN 31 Payakumbuh. Yang pertama itu adalah saling menghargai dan menghormati. Jadi dari kalimat anak yang banyak, misalnya, Bu, tidak melempar-lempar teman, Bu, menghormati teman yang membaca. Jadi kita kumpulkan semua pendapat anak, kita jadikan jadi satu, yaitu tentang saling menghargai dan menghormati. Jadi di sana sudah tercakup beberapa kalimat anak. Yang kedua, selalu bekerja sama dan saling membantu dan bergotong royong. Jadi ini juga sudah dari beberapa kalimat anak kita gabungkan. Jadi kesepakatan kelasnya selalu bekerja sama dan saling membantu dan gotong royong. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan. Ini seperti anak datang terlambat, mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu termasuk ke dalamnya. Yang keempat, selalu melakukan kegiatan positif. Jadi di sini anak sudah tahu apa yang kegiatan positif yang dimaksud. Misalnya, membantu teman yang kesusahan atau pikir pada waktunya, itu merupakan kegiatan positif. Yang kelima, selalu bekerja sama dan saling membantu dan bergotong royong. Yang keenam, selalu bekerja sama. Ini yang bersama ini. Apa ciri-ciri keyakinan kelas? Yang pertama itu dia lebih abstrak dari peraturan. Dia berarti lebih
umum daripada peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan yang universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi tidak ada kalimat dari kegiatan kelas itu tidak boleh membuang sampah di sembarangan. Tapi kita buat dalam bentuk kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak boleh ada kata yang negatif. Jadi kata tidak dihilangkan gitu. Yang keempat, ciri-cirinya sedikit saja agar mudah diingat anak. Jadi dengan kata kalimat sedikit tapi padat, jadi mudah diingat anak. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi sesuai dengan kondisi kelas kita, berarti kelas 5A nanti tidak ada sama dengan kelas 5B ataupun kelas-kelas lainnya. Yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Makanya seperti tadi, setiap anak membuat keyakinan kelas yang diinginkannya. Segitiga restitusi. Yang pertama, pada segitiga restitusi ini, itu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Yang kedua, validasi tindakan. Jadi validasi kita pastikan kepada anak itu apakah dengan dia melakukan kesalahan, nah itu namanya validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menandakan keyakinan kelas. Jadi kita semua memiliki motivasi internal. Kesimpulan, dalam penerapan budaya positif dan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Jadi dari penjelasan tadi kita tahu di mana posisi kontrol kita saat ini. Jadi bagaimana bagaimana dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri dan merdeka serta bertanggung jawab. Mungkin sekian dulu hasil dari aksi nyata kami. Salah dan gagal kami, saya mohon maaf. Sebelum ditutup, kita tepuk semangat dulu ya Bapak Ibu. Nah, tepuk semangat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru nggak. Potong itu nggak. Termati pula kok memang mati lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Saputra. Saya merupakan seorang guru olahraga yang bertugas di SDN 31 Payakumbuh. Beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Kamis ya, kami dengan beberapa orang guru mengikuti kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh rekan sejawat saya yang bernama Yenda Permatasari. Beliau merupakan salah seorang calon guru penggerak di angkatan 8 pada tahun 2023 ini. Pada kegiatan diseminasi tersebut ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil ya. Yang pertama itu bagaimana menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah tempat kita mengajar tanpa membuat siswa itu merasa terpaksa. Yang kedua, poin penting yang bisa kita ambil juga pemecahan masalah melalui segitiga restitusi ya. Yang berikutnya 5 kontrol kita sebagai seorang guru, apakah kita itu seorang pemberi hukuman, teman sejawat ataupun yang lainnya. Kemudian poin yang terakhir yang bisa kita ambil dari kegiatan ini yaitu kebutuhan dasar manusia. Mungkin dari pemaparan yang dilakukan oleh rekan kami Yenda, kami bisa memahami bagaimana menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah tanpa memberatkan dan memaksa siswa kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia, guru
kelas 4B SD Negeri 31 Payakumbuh yang merupakan rekan kerja dari salah satu kandidat calon guru penggerak SD Negeri 31 yaitu Bu Yenda. Nah, berdasarkan hasil aksi nyata yang telah disampaikan oleh inseminasi yang disampaikan oleh Bu Yenda kemarin mengenai budaya positif dan cara menangani masalah-masalah yang dihadapi anak, maka menurut saya kalau di sekolah kita udah beberapa peningkatan budaya positif yang telah diterapkan, seperti kedisiplinan, bersalaman di antara guru dan siswa tiap pagi dan pulang sekolah, bersalaman antara sesama guru tiap pagi dan pulang sekolah. Nah, adapun perubahan yang saya alami setelah mendengarkan kemarin itu adalah bagaimana saya meningkatkan budaya positif tidak hanya untuk saya tetapi untuk siswa-siswa yang saya ajari. Nah, kemudian ilmu yang saya dapat kemarin juga mengenai tentang bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi, cara mengatasi masalah untuk siswa. Ada beberapa cara yang selama ini salah atau tidak tepat saya lakukan, dan menurut saya saya harus melakukan perbaikan lagi untuk menjadi lebih baik agar dapat mendidik peserta didik menjadi yang lebih baik dan untuk mewujudkan visi misi dari SD Negeri 31 Payakumbuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak ibu, pada awal pelajaran atau pelajaran ini kita akan memulainya dengan keyakinan kelas. Tahu itu keyakinan kelas? Tahu? Apa peraturan yang akan kita tulis untuk kelas kita, yang akan kita terapkan di kelas kita? Itu berarti peraturannya dari anak ibu untuk anak ibu. Selama nanti pembelajaran berlangsung, apa yang akan anak ibu akan buat peraturan? Jadi satu anak ibu menulis satu keyakinan kelas pada stick note-nya masing-masing. Terserah terserah apa warnanya. Yang penting satu anak ibu menulis satu keyakinan kelas. Paham? Contohnya, datang tepat waktu. Berarti tidak boleh terlambat. Mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Paham? Iya, memakai baju seragam sesuai dengan aturan. Itu salah satu contohnya. Boleh yang lain juga. Ingat satu lagi, karena kelas digital, anak ibu juga bisa menyangkutkannya dengan pembelajaran kita memakai Chromebook nantinya. Dipersilakan menulis 5 menit dari sekarang. Yang sudah selesai boleh duduk ya nak ya. Ada lagi?
sambung ininya. Nah, tadi kita sudah anak ibu sudah membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Ibu bacakan satu persatu ya. Ya, Bu. Tapi namanya tidak ibu bacakan. Enggak kedepan. Yang pertama adalah membawa buku sesuai jadwal pelajaran. Bagaimana? Setuju? Setuju. Keyakinan kelas kita yang pertama adalah membawa buku sesuai dengan jadwal pelajaran. Setelah itu jaga kebersihan kelas dengan piket setiap hari. Setuju? Setuju. Membuang sampah pada tempatnya. Setuju? Setuju. Tidak boleh menaruh minuman saat pelajaran berlanjut. Selain minuman juga makanan. Berarti tidak boleh makan dan minum atau meletakkan minuman di depan di atas meja selama jam pelajaran. Setuju? Setuju. Dia anak ibu bikin sendiri ya. Selanjutnya, tidak boleh menaruh makanan di samping meja dan juga makan-makan saat pelajaran. Itu bersama berarti tidak boleh makan-makan ataupun minum saat jam pelajaran berlangsung. Ya. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Setuju? Setuju. Ya. Tidak berjanji tidak akan bertengkar. Setuju? Setuju. Berarti yang bertengkar nanti dia melanggar keyakinan kelasnya sendiri ya. Tidak boleh datang terlambat sama seperti tadi. Piket sesuai jadwal. Setuju? Selalu memakai baju seragam ya sama. Datang ke sekolah tepat waktu hampir sama. Memakai seragam sesuai aturan dan lengkap sama. Tidak datang terlambat sama. Tidak terlambat dan memakai baju sama. Memakai seragam iya sama. Ini sama. Hampir datang tidak boleh datang terlambat. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Setuju? Setuju. Memakai sepatu hitam. Setuju. Setuju? Setuju. Itu kan sesuai dengan aturan sekolah ya. Berarti tidak sepatu hitam besok ibu ambil. Mau apa ganjarannya nanti kita samakan ya. Kenapa? Tidak boleh datang terlambat sama. Membawa sampah. Mengucapkan salam kepada teman-teman dengan sopan. Ya. Berarti berbicara dan mengucapkan salam secara sopan kepada temannya ya. Dilarang berbicara ketika guru menerangkan. Ya. Setuju? Membersihkan kelas. Setuju? Datang terlambat. Datang tepat waktu. Poinnya bersama. Berarti sudah ada beberapa kesepakatan kelas kita. Tinggal nanti kita susun lagi ya. Ada paham nak? Ada. Ada tambahan untuk keyakinan kelasnya? Tidak. Kalau tidak berarti ini kesepakatan kelas kita. Berarti anak ibu yang buat harus dipatuhi oleh anak ibu semua. Paham? Paham. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Dwi Putra. Saya murid dari kelas 5A dan merupakan gurunya Ibu Yenda. Menurut saya kesepakatan itu penting dan juga menjaga kelas. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Farista Nuzulia. Saya salah satu murid dari Ibu Enda Permatasari. Kemarin kami sudah melaksanakan kesepakatan kelas. Menurut saya itu penting dan juga menjaga kelas tetap aman. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah berapa hari belakang ini Fadil sering terlambat datang ke sekolah. Benar Fadil? Iya. Kalau Fadil terlambat, otomatis Fadil mengikuti pelajaran juga terlambat ya. Iya. Menurut Fadil, terlambat datang ke sekolah itu apa merupakan sebuah kesalahan? Iya, Fadil, berbuat kesalahan itu hal manusiawi dan setiap orang pun pasti pernah berbuat kesalahan. Tapi kita harus belajar dari kesalahan kita itu. Bagaimana, setuju Fadil? Iya. Kalau begitu kita cari solusinya bersama-sama ya. Imam Fadil? Fadil, dalam bulan ini sering terlambat, pastinya Fadil punya alasan. Boleh Ibu tahu Fadil apa alasan Fadil sehingga terlambat datang ke sekolah? Oh, sering macet. Kira-kira begitu ya Fadil. Ingat nggak Fadil? Masih ingat nggak Fadil keyakinan yang kelas yang kita buat? Nah, apa yang kelasnya? Iya, datang tepat waktu. Berarti Fadil melanggar nggak keyakinan kelas yang kita buat? Iya. Menurut Fadil, disiplin itu penting nggak ya? Kalau ya, disiplin penting. Berarti kita menghargai waktu. Karena menghargai waktu itu sangat bermanfaat bagi Fadil, bagi ibu juga, dan bagi teman semua. Sehingga kita tidak merugikan teman. Karena ketika Fadil terlambat, ibu sedang menjelaskan pelajaran, otomatis konsentrasi teman jadi buyar semuanya ya. Untuk itu terus berarti membangkitkan rasa kepedulian Fadil. Sekarang ibu tanya, kalau Fadil terlambat, bagaimana perasaan Fadil? Merasa bersalah Iya, kalau gitu kalau Fadil merasa bersalah, ibu sangat senang. Berarti ada rasa Fadil yang merasa bersalah. Berarti Fadil masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah sekarang kalau Fadil merasa bersalah, apa yang akan Fadil lakukan agar Fadil tidak melakukan kesalahan yang sama? Iya, bisa. Itu berarti merupakan solusi kita. Berarti Fadil akan lebih cepat berangkat ke sekolah dan datang lebih awal. Berarti nanti ibu kita akan menemukan solusi dan ibu akan berkomunikasi dengan orang tua Fadil agar cepat membangun Fadil dan meninggalkan Fadil lebih cepat agar sekolah tidak terkena macet ya. Nah, oke. Dan sekarang berarti masalah kita sudah selesai. Fadil silakan kembali ke dalam kelas dan melanjutkan pelajaran nanti ya nak ya. Iya Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahira. Saya senang diajak Bu Yenda untuk memahami masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adlan Hidayatullah. Menurut saya, tindakan Bu Yenda memanggil siswanya untuk klarifikasi atas kesalahan yang pernah dilakukan siswanya sudah benar, sehingga Fadil akan hadir tepat waktu. Anak-anak juga tidak merasa takut dan tidak merasa bersalah. Demikianlah pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.